Ya, silakan Pak. Ya, oke, selamat malam saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara sudah menyediakan waktu dan dari berbagai tempat di belahan dunia kita bisa belajar bersatu karena teknologi internet ini ya. Puji Tuhan. Jadi selalu ada berkat yang terus selubung ya. Orang Inggris bilang ada blessing in disguise. Puji Tuhan ya. Baik, hari ini kita akan belajar Daniel 10, 11, dan 12. Ya, khususnya hari ini kita akan introduction dulu. Nah, Daniel 11 adalah pasal yang paling kontroversial, ya, paling sulit dimengerti dan paling banyak berbeda pendapat. Itu sebabnya kita perlu hati-hati. Nah, malam ini saya akan kasih pelajaran dalam 3 bagian. Nah, saudara kalau mau catat supaya ikuti, saya akan pakai papan tulis juga. Jadi saya akan membimbing, saya akan mengajak saudara belajar bersama. Apa yang saya cover dalam penjelasan saya bisa ditanyakan waktu tanya jawab. Baik, bagian pertama saya akan membahas tentang nubuatan Daniel yang terakhir. Yang kedua adalah metode mengerti dan belajar Daniel 11. Dan yang ketiga adalah di balik nubuatan, ya, mengerti peristiwa di balik nubuatan. Baik, kita mulai dengan nubuatan Daniel 11 dan 12 adalah nubuatan terakhir Daniel. Dan ini penting sekali ya. Mari kita lihat. Coba saudara buka Daniel 10 ayat 1. Seorang relawan boleh baca dan seorang lagi membaca ayat terakhir dari Daniel, yaitu Daniel 12 ayat 13. Oke, boleh? Saudara boleh buka Daniel 10 ayat 1. Relawan. Daniel 10 ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Oke, kapan Daniel dapat penglihatan ini? Katanya tahun ketiga pemerintahan Kores. Itu kalau saudara mau catat terjadi tahun 533 BC. Oke, mari kita lihat Daniel 12 ayat yang terakhir, ayat 13. Ada yang bersedia membacakan? Tapi engkau... Daniel 12 ayatnya ke-13. Ya, silakan Bu Ellen. Om Bu Mevin, sorry, tadi siapa yang mau baca? Bu Novi kelihatannya. Oh, Bu Novi, Bu Novi. Daniel ke-13. Tapi engkau pergilah sampai tiba air Saman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan Saman. Oke. Tuhan berfirman setelah nubuatan ini selesai katanya, tetapi engkau Daniel pergilah sampai akhir zaman dan engkau akan beristirahat. Apa artinya beristirahat? Mati ya. Rest in peace ya. Engkau akan beristirahat dengan damai. Jadi saudara sekalian, ini adalah nubuatan yang penting sebab orang yang kasih nubuatan ini guru kita segera akan almarhum ya kata firman Tuhan. Jadi kalau orang sudah mau almarhum, ini adalah pelajaran yang penting bukan terakhir ya. Jadi di bagian 1 ini kita akan belajar bahwa ini adalah nubuatan penting ya terakhir. Oke. Nah, kalau saudara, saya kasih ringkasan aja bahwa ini adalah nubuatan yang penting. Daniel tahun 605 BC itu umurnya 18 tahun, ya. Dia datang ke Babylon. Kemudian pada tahun 603, 3 tahun kemudian waktu dia tamat sekolah, kira-kira umurnya 20 tahun, dia mulai jadi nabi. Tuhan memberikan karunia nabi kepada dia. Ingat ini Daniel 2, bukan? Kemudian dia dapat beberapa mimpi berikutnya, dan sekarang tahun 533 BC,
Usianya kalau saya hitung adalah sekitar 90 tahun, dia dapat nubuatan Daniel 11 dan 12. Oke. Jadi Daniel ini, kita kenalan dulu dengan Daniel 11 ya. Daniel memulai pelayanannya di usia 18 ya. Dia diutus oleh Tuhan ke negeri asing Babylon. Jadi muda sekali bukan, 18 tahun ya, masih imut-imut ya, masih lugu lah. Bahkan secara hukum belum boleh tanda tangan di depan notaris ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin anak itu mesti umur 20 atau 22 ya, harus baru bisa tanda tangan di depan notaris. Jadi ini anak masih di bawah umur ya, 18 tahun. Kemudian dia setia, Tuhan pakai dia di umur 20, dan sekarang di umur 90 tahun, dia masih ada di Babylon. Lebih tepatnya sekarang dikuasai oleh Persia ya, Media dan Persia. Jadi Daniel meninggal mungkin umur 90 atau lebih. Dan waktu orang Israel pulang ke Yerusalem, itu adalah tahun 535 BC. Itu usianya 88 tahun itu, pemulangan ya, pemulangan. Dan Daniel kelihatannya tidak pulang. Kalau saudara belajar kitab Ezra, ada daftar nama-nama orang yang pulang ke Yerusalem, nama Daniel tidak ada, sedih sekali ya. Jadi Daniel adalah contoh bahwa orang beriman belum tentu mendapatkan semua yang dia harapkan di dunia ini. Tetapi dia mengharapkan sesuatu yang tanah air yang lebih indah, yaitu surgawi ya, Yerusalem surgawi. Ya, Ibrani 11 bilang begitu. Jadi saudara sekalian, Daniel adalah teladan iman buat kita. Ya, bahwa hidup di dunia, hiduplah oleh iman. Apa saja yang Tuhan janjikan, pasti kita dapat, tapi belum tentu dapatnya di dunia ini. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa usia, Tuhan bisa pakai segala usia ya. Tuhan bisa pakai anak kecil, Tuhan bisa pakai orang muda, dan Tuhan juga bisa pakai orang tua. Jadi Bapak Ibu yang saudara-saudara yang masih muda, jangan bilang, aduh Tuhan saya masih terlalu muda. Saudara-saudara yang sudah mulai merasa tua, jangan bilang, aduh saya sudah nggak bisa apa-apa. Ingat, ini Daniel, Nabi 90 tahun, ya masih Tuhan pakai. Dan saudara lihat profesi. Tuhan pakai segala profesi, bukan ya? Ini profesinya adalah politician, ya. Dia adalah seorang perdana menteri, pejabat negara. Hidupnya makmur. Tetapi dia selalu merindukan tanah airnya, kembali ke Yerusalem, selalu ingin mengikuti kehendak Tuhan. Apa artinya saudara sekalian? Ya ada orang, jadi begini, kita belajar bahwa profesi itu tidak ada yang lebih mulia atau lebih suci satu dengan yang lain. Saya bertemu dengan sebagian orang yang bilang begini, mulai sekarang saya mau melayani Tuhan, saya mau tinggalkan pekerjaan saya. Saya tanya kenapa? Karena pekerjaan saya ini kotor. Pekerjaan jadi misionaris itu lebih melayani Tuhan. Nah saudara sekalian, pemikiran itu tidak tepat ya. Tuhan bisa pakai segala profesi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan bukan membutuhkan profesi kita, dia perlu hati kita. Dan Daniel adalah contoh yang bagus. Dia ditempatkan sebagai mahasiswa di Babylon, hatinya setia buat Tuhan. Waktu dia jadi pejabat negara, hatinya setia buat Tuhan. Waktu dia muda, setia. Waktu tua, setia. Waktu sangat tua, setia. Mau mati, setia juga. Contoh yang bagus, bukan? Jadi menjadi pendeta, menjadi misionaris, menjadi guru Alkitab, tidak lebih mulia dari kalau saudara menjadi politisi, menjadi pedagang, menjadi guru, menjadi akuntan. Nah, saudara ingat bahwa waktu Yesus disalibkan, mati di kayu salib, siapakah yang mengambil jenazahnya, mayatnya, untuk dimakamkan di kuburan secara terhormat? Bukankah seorang bernama Yusuf Arimatea, bukan? Ya, Yusuf dari Arimatea ya. Dan dia adalah orang kaya. Dia kerjasama dengan siapa?
dia kerjasama dengan seorang politisi namanya Nikodemus. Jadi orang yang punya uang, kerjasama dengan orang yang punya koneksi politik, mereka bisa membawa Yesus, jenazahnya, dan dimakamkan dengan terhormat. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan merasa kecil hati ya. Wah, saya nggak bisa ngajar Alkitab, atau saya mungkin tidak menjadi misionaris. Dalam tugas apapun yang saudara lakukan, berikanlah hati sama Tuhan. Tuhan akan pakai, oke? Jadi kita lihat bahwa ini nubuatan terakhir, penting ya. Karena Daniel itu meninggal sekitar 90 tahun, atau lebih sedikit lah ya. Jadi ini adalah nubuatan Daniel yang terakhir. Nah sekarang kita mau belajar prinsip yang kedua, yaitu bagaimana metode belajar Daniel 11 ya, metode belajar. Nah tadi saya katakan bahwa Daniel 11 adalah pasal yang paling kontroversial di dalam gereja manapun ya. Dan itu paling banyak perdebatan. Nah bagaimana cara belajar kita supaya aman? Baik, kita buka Yesaya 28 ayat 9 dan 10. Boleh seseorang relawan membacakannya. Yesaya 28 ayat 9 dan 10. Yesaya 28 ayat 9 dan 10 berbunyi, dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatnya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Terima kasih. Kita pernah bahas ini waktu Pak Edi tanyakan pertanyaan ini. Ini adalah sebuah metode belajar Alkitab yang saudara harus praktekkan ya, kuasai metode ini. Ayat 9 bilang kita kalau mau belajar Alkitab harus seperti bayi ya, yang baru disapi. Masih polos, masih lugu. Yang kedua, kita harus pakai dua metode. Metode satu adalah dalam bahasa Inggris disebut line upon line ya. Line upon line. Jadi kita belajarnya vertikal, dari atas baca sampai ke bawah ya. Ini disebut kontekstual kan. Lalu cara yang kedua disebut tambah ini, tambah itu, dalam bahasa Inggris bilang precept upon precept. Jadi line upon line. Lalu satu lagi prinsip adalah precept upon precept. Precept itu ajaran ya, atau doktrin, atau pengajaran. Jadi ajaran satu dibandingkan dengan ajaran yang lainnya. Jadi ini adalah satu vertikal, satu horizontal. Kalau saudara mau mudah ingat, ingat saja ini kayu salib ya. Ini adalah metode belajar Alkitab yang bagus. Saudara harus baca ke atas, saudara harus baca ke bawah, saudara harus banding ke kiri, saudara harus banding ke kanan, bukan? Ke buku sebelahnya. Mudah diingat ya. Metode salib ya. Ini istilah lainnya adalah, kalau saudara mau istilah ini, kontekstual ya, kontekstual. Yang ini kita bilang comparison ya, atau paralel ya, paralelism. Nah, untuk mengerti Daniel 11, saya menganjurkan pakai metode ini ya, yaitu kita harus kontekstual, atas ke bawah, dan bandingkan paralel dengan bagian yang lain kitab Daniel. Mari kita lihat prinsip kontekstualnya. Kita lihat Daniel 10. Sudah lihat Daniel, maksud saya Daniel 11 ayat 2 ya, kita mulai dari ayat 2 saja. Daniel 11 ayat 2. Boleh ada relawan? Bu Novi? Daniel 11 ayatnya kedua. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua.
Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita belajar prinsip ini, yaitu baris demi baris, kita dapati pertama itu dimulai dengan Persia, bukan? Ya, atau di ayat satunya media, jadi saya tulis media dan Persia. Oke. Nah, sekarang di tengah-tengahnya kan ada pasal 11. Mari kita lihat sekarang ujungnya atau akhirnya itu di Daniel 12 ayat 1. Boleh baca? Ada yang mau bacakan? Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Oke. Terima kasih. Jadi awalnya adalah media Persia, akhirnya Mikael muncul. Nah, nanti kalau kita belajar lebih teliti, Mikael ini siapa? Dia adalah Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, apa isi dari Daniel 11? Ya, Daniel 11 isinya adalah dari media Persia sampai dengan Yesus datang. Begitu boleh? Ya, jadi secara kontekstual kita dapatkan frame-nya, ya, kita dapat bingkainya bahwa Daniel 11 nggak ngomong yang aneh-aneh. Dia bicara dari media Persia sampai Yesus datang. Oke? Sudah dapat itu ya. Sekarang kita lihat prinsip precept upon precept. Tadi di dalam Daniel 11 ayat 1, 2, 3, kalau saudara lihat ya, ada kata media bukan di ayat 1. Kemudian di kata ayat 2 ada Persia, ada kata Yunani di ayat 2, dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa, saya tulis di mana ya? Oke, di sini. Ya. Kalau kita pakai prinsip ini, paralel, kita dapati bahwa, oh itu ada media Persia, ada Yunani. Ini kan mirip sama Daniel 7, bukan? Ya, ini mirip sama Daniel 7, Daniel 2, Daniel 8, bukan? Kalau begitu, saudara sekalian, kita sekarang dapatkan sebuah outline, ya, kerangka bahwa Daniel 11 nggak boleh ditafsirkan keluar dari ini. Dia pasti berbicara dari media Persia sampai Yesus datang, dan dia harus paralel dengan Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Ya, dan juga Daniel 9. Ya, apakah saudara bisa setuju sampai di sana ya? Jadi prinsip ini kenapa saya harus sampaikan? Karena nanti saya tahu bahwa waktu kita belajar isi dari Daniel 11 banyak sekali penafsiran ya. Bahkan di dalam gereja sendiri banyak para pakar berargumentasi soal pasal ini. Oke, sekarang kita sudah dapat metode belajarnya. Nah, kalau saudara mau lihat, ini saya kasih dulu contekan dasarnya kalau saudara mau lihat ini. Inilah outline dari Daniel 11 ya. Kalau saudara mau catat, ini minggu depan kita akan pelajari baik-baik ya. Misalnya dari Daniel 11 ayat 1 sampai 3. Apakah ini kelihatan kertas ini? Kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi, kalau saudara lihat ini, Daniel 1 sampai 3 itu media Persia. Daniel 11 ayat 4 sampai 15 itu menceritakan tentang Yunani. Nah, sampai sini kita mengerti. Karena ini terang-terangan ya, namanya literal. Nubuatan literal ya. Waktu lalu kita pernah belajar bahwa nubuatan itu ada yang simbolik, ada yang literal, beneran begitu ya. Ini nggak usah ditafsir. Malaikat langsung bilang media Persia, langsung bilang Yunani. Nah, sejak Yunani, Alkitab tidak lagi pakai kata nama kerajaan, tetapi disembunyikan. Oke? Nah, kalau begitu, kita kan tinggal, kalau sudah ya tahu bahwa itu paralel, tinggal kita jodoh-jodohkan, bukan? Ya. Kalau di Daniel 7, itu urutannya adalah media Persia, Yunani, Roma, Roma Kepausan.
Maka kita tinggal ikutin aja. 1-3 media, 4-5 adalah Yunani. Oke, kalau begitu, tanpa kita membaca Daniel 11, ayat 16, dan seterusnya, kita tahu bahwa pasti itu adalah Roma. Ya. Dan tugas kita adalah mencari apa buktinya dia Roma. Ya, nanti kita akan belajar minggu depan. Nah, setelah Roma, kan kita belajar di Daniel 2, Daniel 7, bahwa setelah Roma akan diteruskan oleh Roma kepausan. Ya, dia punya dua sifat, sifat agama dan sifat politik. Dan itu diterangkan di 31-39. Nah, sekarang, yang jadi paling banyak kebingungan adalah yang ini, ya saudara sekalian. Siapakah yang dimaksud dengan ayat 40 dan 45 ini? Siapa dia? Ya, siapa dia? Nah, untuk mengerti ini, kita kan dibantu oleh sebuah ayat di dalam Wahyu 13 ayat 3. Boleh kita buka? Wahyu 13 ayat 3. Boleh relawan? Wahyu 13 ayatnya yang ketiga, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Oke, jadi binatang ini katanya punya dua fase. Satu, waktu dia kuat, kemudian terluka, lalu dia sembuh. Jadi dia punya dua fase. Coba sekarang kita lihat di Daniel 11 ayat 40. Ayat 40. Boleh tolong? Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Terima kasih. Ada kata di waktu ya, ada tanda waktu di ayat 40 adalah pada kapan katanya? Akhir zaman, bukan? Nah, akhir zaman yang dimaksud adalah 1798 ya. Nanti itu saya tidak terangkan, tetapi kitab Daniel itu di dalam Daniel 12, waktu dia terluka, itulah yang disebut akhir zaman. Jadi kalau begitu, yang dari ayat 40 sampai 45 itu adalah Roma kepausan, waktu dia sembuh dari luka dan berkuasa lagi. Jadi dikatakan pada akhir zaman, dia akan berbuat begini, dia akan begitu, begitu, dan setelah itu, Mikael muncul. Ya, Yesus akan datang. Oke, jadi saudara sekalian, inilah outline Daniel 11 ya. Nah, saudara, saya beri tugas kepada saudara. Saudara tinggal cari bukti ya. Apakah bukti-bukti bahwa 16-30 itu membuktikan Roma? Saudara baca dulu, catat ini, dan saudara coba cari bukti-bukti di dalam pasal 11 yang cocok dengan sejarah. Oke? Baik. Itu adalah metode belajar ya. Yang kedua, sekarang, bagian yang ketiga, saya cuma mau ingatkan, ambil sebuah aplikasi. Saudara sekalian, ya, aplikasinya adalah yang ketiga. Kita baca Roma 8 ayat 28. Saya minta tolong untuk bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Paulus dalam buku Roma 8 ini mengatakan bahwa Allah itu di balik layar itu bekerja. Jadi kalau saudara mengalami musibah ya atau saudara bertemu kebetulan dengan seseorang, kita kira itu kebetulan. Paulus bilang Allah turut bekerja. Nggak ada yang kebetulan bagi Allah. Nah, kita belajarkan ini luasan media Persia, Yunani, Roma. Wah, sepertinya Tuhan ini sudah atur begitu semua. Baik,
kita lihat di dalam Daniel 11, Daniel 10, mari kita kembali ke Daniel 10, apa yang terjadi di balik sejarah nubuatan ini ya. Coba kita lihat Daniel 10 ayat 13. Boleh seorang bacakan? Daniel 10 ayatnya ke-13, pemimpin Dan 14 ya. Oke. Ya. Ya, dan 14 Bu Novi. 14 atau 13? 13 dan 14. Ya, oke. Daniel 10 ayatnya ke-13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Sampai di situ dulu. 14 nanti aja Bu Novi. Terima kasih ya. Nah, kita lihat rupanya nubuatan yang malaikat mau kasih tahu itu ada cerita di belakangnya. Ceritanya adalah kira-kira malaikat kalau pakai sehari-hari dia bilang, Daniel tahu nggak? Saya barusan bergumul dengan Raja Persia. Ya, dia menentang saya dan tidak ada yang bantu saya. Kecuali Mikael. Ya, Mikael adalah Yesus Kristus. Jadi kecuali Mikael datang menolong saya dan saya meninggalkan Mikael, dia terus melanjutkan pergumulan dengan Raja Persia. Oh, jadi saudara sekalian, di balik sejarah rupanya Tuhan kerja untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini adalah peristiwa di belakang layar ya. Kalau dunia ini adalah panggung sejarah, di belakangnya itu ada yang lagi bekerja, yaitu Tuhan. Dan Tuhan melawan siapa? Tuhan tentunya melawan iblis. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, lalu terjadi peperangan di surga kan. Mikael dan malaikatnya dibantu dengan si naga, dibantu dengan malaikat-malaikatnya. Jadi antara Yesus dan iblis. Tetapi siapakah yang diperebutkan oleh Yesus dan iblis? Manusia, bukan? Dalam hal ini Raja Persia. Mari coba kita lihat Ezra 1 ayat 1. Boleh yang membacakan Ezra 1 ayat 1. Ezra 1 ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Terima kasih Bu Ellen. Dan ayat 2, apa yang dia tulis? Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bayangkan saudara sekalian, ini Kores kan orang asing, nggak ada hubungannya, dia nggak pernah ke gereja. Kenapa sekarang dia mau bangun gereja? Siapa yang menggerakkan hati Kores menurut ayat ini? Tuhan. Tuhan, ya. Dan ayat ini sebenarnya haruslah menguatkan iman kita. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan kontrol. Tuhan kontrol. Ya. Jadi, kalau kita belajar nubuatan, kita jangan lihat bahwa Media Persia, Yunani, Roma, itu Tuhan sudah setel semua. Bukan. Tuhan bekerja keras melawan iblis, dan Tuhan meminta kita untuk memilih dia, ya, untuk memilih setia, ikut dia, jangan ikut iblis ya, maksudnya begitu. Jadi, kalau begitu, dalam pelajaran Daniel 10 ini kita dapati bahwa Allah bekerja, ya, turut bekerja. Dan di dalam nubuatan ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu Allah sendiri, lalu iblis, dan Anda, ya. Saudara adalah seorang pemain di nubuatan. Jadi saudara sekalian, nubuatan Daniel 11 itu bukan cuma nubuatan mengenai Media, Persia, Romawi, Roma kepausan, tetapi dia juga mengenai Anda. Ya.
apakah pilihan Anda di dalam nubuatan ini? Jadi dengan kata lain, Tuhan mau kita untuk ambil bagian dalam nubuatan, ambil keputusan setiap hari. Ya, gunakan kita punya power of will, pilihan, ya, kemampuan memilih kita. Selalu setiap hari kita latihan, ya. Yosua 24, Yosua berkata kepada orang Israel, pilihlah pada hari ini. Waktu dia mau berpisah, ya, udah tua, udah jadi pemimpin, orang yang dipimpin ini bandel-bandel, dia bilang begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Pilih, kata yang digunakan adalah pilih. Terserah kamu. Tetapi saya dan keluarga saya mau memilih ikut Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau rahasianya supaya kita menjadi pemenang dalam kehidupan, menang mengalahkan dosa, menang mengalahkan sifat-sifat daging kita, caranya adalah pilih setiap hari, ulangi besok lagi, ulangi lagi, sampai kita akhirnya menjadi pemenang. Saudara bisa tanya pada para atlet, bagaimana mereka menjadi juara? Tidak ada atlet yang latihan satu hari jadi juara, bukan. Atlet itu harus memilih latihan hari ini, memilih latihan besok, rajin latihan lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, rajin terus, rajin, dan akhirnya juara, bukan? Begitulah rahasia kekuatan kekristenan juga. Jadi, saudara sekalian, bagian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi saudara harus memilih, ya, mau ikut yang mana. Jadi saudara sekalian, itulah sedikit introduction untuk Daniel 11. Dan minggu depan kita akan memperdalam Daniel 11, bagian yang paling kontroversial ini, supaya kita tahu dan harus memilih bagaimana pada akhir zaman. Dan ingat saudara sekalian, minggu yang lalu kita belajar Daniel 2, Daniel 7, itu semua mengenai masa lalu, kan? Media Persia, Yunani, Roma kebausan. Tetapi Daniel 11 adalah Daniel yang paling penting. Karena dia adalah sebuah menceritakan peristiwa-peristiwa menjelang Yesus datang. Kalau begitu, dari Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, yang paling berhubungan sama hidup kita zaman sekarang adalah Daniel 11. Itu sebabnya makanya setan tidak suka, dia bikin kita tidak mengerti Daniel 11. Jadi Daniel 11 adalah penting sebab menyangkut nasib kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi saya berdoa saudara sekalian, semoga saudara tertarik untuk mendalami Daniel 11. Ini adalah bagian yang saudara harus mengerti sebaik-baiknya, supaya saudara bisa mengambil posisi yang tepat di akhir zaman. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk ke tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih kami diberikan peta akhir zaman, supaya kami tidak jalan dalam kegelapan. Dan kami tahu di dalam nubuatan ini, Tuhan, kuasa kegelapan, bertempur. Tetapi kamilah yang harus memilih. Bantu kami ya Tuhan, supaya setiap hari kami boleh menggunakan kuasa memilih kami untuk memilih setia kepada Yesus Kristus. Bentuk tabiat kami, berikan kami kemenangan. Bantu kami selama kami diskusi, diberkatilah semua pendengar yang rajin belajar firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera surga, berkat Tuhan menyertai semua yang mencari kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Saudara sekalian, silakan saya kembalikan kepada Pak Tawaris. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Atau tambahan. Thank you. Ada pertanyaan mungkin Pak Yobuguan? Iya. Dari Pak Melvin Silalahi ini. Ya. Izin bertanya, maaf, tadi ada disinggung Daniel 10 ayat 13. Apakah ini bisa diartikan juga bahwa setan dapat menahan adanya pertolongan Tuhan kepada manusia? Oh ya, Pak Melvin, terima kasih pertanyaannya. Betul ya.
Tuhan selalu mempunyai rencana baik buat manusia, tetapi setan selalu bekerja. Dan pasal 10 dari Daniel ini memberitahu kepada kita bahwa ternyata dalam setiap hidup manusia itu dua kuasa lagi bekerja. Jadi Pak Melvin, apa pelajaran buat kita? Berarti dalam hidup saya setiap hari itu dua kuasa lagi bekerja. Oke? Katakanlah kita ini adalah seorang gadis, ada dua pemuda yang naksir sama kita, dan dua-duanya mati-matian untuk merayu kita. Saudara harus pilih ya, Pak Mervin. Jadi setiap hari, buku yang kita baca, internet yang kita buka, dua kuasa lagi bekerja. Kita di tengah-tengah, pilih. Ya, boleh begitu ya Pak Mervin? Terima kasih pertanyaan yang baik. Ya, silakan jika ada yang lain yang mau bertanya. Tadi Pak Bun mau bertanya. Enggak, belum Pak. Oh, iya. Saya mau tanya. Silakan, Abu Gori. Ya. Apakah kalau kita memilih itu kekuatan kita sendiri, ada Tuhan kasih kesanggupan, bantuan dari Tuhan, dari kita sendiri itu? Oh iya. Oke. Kalau kuasa kita memilih itu dari Tuhan atau hanya kekuatan kita? Bagus, pertanyaan bagus. Penting ini, penting. Ya. Bagaimana? Supaya mudah jawabnya begini ya. Manusia itu secara kodratnya mementingkan diri atau mengasihi orang lain, Bu Kori? Mementingkan diri ya. Jadi, kalau dua anak kecil dikasih satu mainan, mereka berebut, kira-kira pilihannya apa dia? Mau untuk sendiri atau mau berbagi? Biasanya anak kecil itu pilihannya adalah untuk sendiri. Jadi, menurut Alkitab, secara daging ini kita manusia lemah dan pilihan kita itu selalu ke arah dosa, pilihannya. Ya. Jadi pilihan itu sebenarnya ada, seperti setir ya, itu adalah di tangan kita. Kalau kita yang disuruh pilih, selalunya belok ke kiri. Ya, kira-kira begitulah ya. Kalau kiri adalah dosa dan mementingkan diri. Tetapi, nah sekarang bagaimana supaya kita bisa setirnya itu kita putar ke kanan. Nah, minatnya ke kiri terus. Kita harus meminta sebuah kuasa atau seseorang untuk mengingatkan kita ya. Tolong ingatin saya ya, setiap saya mau ke kiri, putar kanan ya. Jadi selalu ada yang tegur kita, lalu kita ingat, oh iya kanan-kanan, lalu kita putar kanan. Jadi untuk memilih hal yang baik, itu perlu ada sebuah kuasa lain. Ya. Seorang anak kecil untuk belajar berbagi mainan sama temennya, itu perlu orang tua, bukan? Kasih nasihat, kasih contoh. Bagaimana kalau saudara suruh nonton drama Korea, sekarang lagi populer ya, drama Korea atau baca Alkitab? Kalau saya suruh saudara menyuruh anak saudara untuk dua pilihan itu, kalau secara daging dia akan nonton asik ya, kalau boleh nonton. Kalau baca Alkitab, aduh, ini apalagi Daniel 11 ya, berat ini. Begitu buka, ngantuk ya. Ada orang bilang sama saya, kalau susah tidur, buka Alkitab ya. Dan memang di gereja ini tempat yang aneh. Di rumah banyak orang susah tidur, kalau di gereja banyak orang tidur. Bisa tidur, tiba-tiba sembuh dia. Nah, untuk menyukai Alkitab, itu perlu ada sebuah kuasa lain yang menyentuh hati kita sehingga kita tertarik, ya tertarik. Bu Kori, saya kasih ilustrasi yang mudah ya. Dulu saya nggak senang musik, apapun yang berhubungan musik saya nggak suka. Oke? Suatu hari saya jatuh cinta kepada seorang pianis gereja. Nah ini buka rahasia masa muda sedikit. Waktu saya mau mendekati orang yang senang musik, tiba-tiba semua yang berhubungan musik itu jadi menarik buat saya. Apa yang membuat saya berubah? Ada seseorang yang menarik saya untuk berubah.
Jadi pertanyaan Bu Kori bagus sekali, yaitu apakah kalau kita memilih itu dengan kekuatan sendiri? Dengan kekuatan sendiri pasti pilihan kita salah. Untuk memilih kita perlu minta bantuan baterai magnet yang lain untuk menarik kita ke arah yang berbeda. Inilah rahasia pergumulan Kristen ya. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit ya Bu Kori. Apa cukup jelas Bu Kori? Ya, udah jelas. Puji Ya. Tuhan. Oke. Dan pilihan ini susah memilih ini dialami oleh siapapun ya. Enggak dia rohaniawan, orang dewasa, anak kecil, semua ya bergumul soal pilihan ini. Menarik sekali. Oke. Nah, tapi kalau saudara baca misalnya buku yang bagus seperti Steps to Christ, bagus sekali. Dia bilang the power of will adalah suatu power yang Tuhan kasih dan kita harus latih. Jadi Tuhan itu mau seperti magnet narik kita, tetapi dia nggak bisa paksa. Ya, sebab iblis juga ada magnetnya dan kita bisa aja pilih iblis ya. Jadi di dalam Steps to Christ dikatakan latih terus. Kamu pernah gagal mungkin? Ya, kamu gagal. Berusaha misalnya orang mau keluar dari pornografi. Dia coba gagal. Apa jalan keluarnya kalau gagal terus? Nasihat dari buku Steps to Christ adalah ulang lagi. Ya. Begitu kan yang terjadi sama para perokok ya. Bagaimana orang merokok supaya bisa berhenti merokok? Hari ini berhenti. Berhentinya hari ini aja. Besok nggak usah janji. Tapi sudah mulai besok, janji lagi, hari ini lagi. Jadi sehari kan berhenti juga kan. Jadi begitulah rahasia memilih ya. Latih terus setiap hari. Sampai kita menemukan kekuatan dalam Yesus Kristus. Thank you, pertanyaan bagus. Ada lagi? Ada pertanyaan Pak Bubuan. Iya, Pak Bentaran. Di ayat-ayat berapa tadi ya? Ayat 7 dan ayat 11 juga 17 disebutkan ada putri ya yang terlibat dalam peperangan itu. Apakah ada arti tertentu kenapa disebutkan ini putri ya? Putri gitu? Ya, ada makna sejarah atau makna rohaninya? Oh iya, terima kasih. Nah, Daniel 11 itu khususnya dari ayat 1 sampai ayat 15 itu literal, sejarah. Jadi putri, ya putri raja. Raja utara memang posisinya di utara. Jadi ini literal, yang 1 sampai 15 ya. Dan mulai ayat 16 mulai ada simbol ya. Misalnya di ayat 16 ia akan menduduki tanah permai. Tanah permai itu kan Israel kan? Ya. Itu tanah Israel disebut tanah permai. Jadi itu siapa penguasa Eropa yang pertama kali menguasai tanah Israel? Roma bukan? Roma menguasai Israel tahun 60 BC. Jadi dan cocok. Tidak lama kemudian Yesus lahir di Israel dan mati di tangan Roma. Dan Yesus mati oleh Roma itu ada di Daniel 11 ayat 22 ya. Kita intip dulu sedikit ya. Seluruh tentara datang melanda dan dihanyutkan di depannya dan bahkan juga menghanyutkan seorang raja perjanjian ya, raja perjanjian. Ya, raja perjanjian adalah gelar untuk Yesus. Jadi Roma lah yang menghanyutkan Yesus, membunuhnya dengan kata lain. Dan simbol itu makin kental mulai ayat 31. Ya. 31 itu adalah Roma Kebausan. Kental sekali ya.
Kemudian di ayat 40, wah itu super kental ya. Semuanya simbolik, semuanya simbolik. Kira-kira begitu Pak Buntaran? Iya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi saudara sekalian? Saya mau tanya sedikit. Boleh? Oh, iya. Boleh Pak. Pak siapa? Johnny, Pak Joni, thank you. Silakan Pak Joni. dalam Yesaya 65 dikatakan bahwa ada langit dan bumi yang baru. Apakah bumi ini akan diperbaharui atau dijadikan baru atau bagaimana? Dalam Wahyu ya. Oh, di Yesaya Dalam ya. Yesaya 65. Ya, betul. Juga dalam Hidup 1 juga disebutkan. Ya, langit dan bumi yang baru ya. Ya. Apakah yang dimaksud? Itu baru diciptakan ataukah diperbaharui? Oke, terima kasih Pak Joni. Ya, itu adalah ayat itu literal. Jadi kalau Tuhan bilang akan bikin langit dan bumi yang baru, itu memang buminya jadi baru. Tetapi bumi yang apakah dihilangkan dan dibikin baru atau diperbarui ya, begitu Pak Joni ya? Iya. Itu jawabannya ada di Petrus ya, tulisan Petrus. Mari saya tunjukkan di dalam Oke. 2 Petrus 3, Pak Joni bisa catat ini, 2 Petrus 3 ayat 10 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, hari itu langit akan lenyap dan gemuruh dahsyat, unsur dunia akan hangus dalam api, dan bumi yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi yang hilang lenyap di atasnya. Hilang oleh apa? Api. Jadi bolanya mah tetap ya, begitu Pak Joni. Jadi bumi ini diperbaharui. Ya, permukaannya semua hancur, lalu Tuhan bikin sesuatu yang baru di atas bola yang lama. Kira-kira begitu pemahaman saya dari 2 Petrus ini. Boleh begitu Pak Joni? Cukup jelas? Ya boleh. Masih ada pertanyaan lain. Iya Pak Joni. Ada teman yang interest soal Wahyu ini. Apakah bisa dicari di YouTube? Mulai Daniel Daniel 1 dari permulaan itu, sehingga sekarang apakah bisa dicari ataukah ada set tertentu yang bisa mendapatkan semuanya itu? Oke, tentang Wahyu ya Pak Joni. Daniel dan Wahyu. Ya. Daniel dan Wahyu, pokoknya yang dari mula sehingga sekarang, apakah bisa didapat di internet atau bagaimana? Oh iya, terima kasih. Semua bisa kita dapat di internet, tetapi di internet itu campuran ada yang benar dan salah, semuanya ada. Jadi bagaimana membedakan yang benar dan salah ini? Ya kita harus belajar Alkitab sendiri, supaya kita punya saringannya. Jadi Pak Joni, kita harus tetap belajar Alkitab. Ya, memang sekarang bertaburan di internet, tapi pelajarannya ada yang benar, ada yang salah. Dan kita nggak bisa bedakan, kecuali kita menyelidiki Alkitab sendiri. Uji segala sesuatu. Jadi Pak Joni, hati-hati dengan barang di internet, kita harus uji ya. Boleh begitu Pak Joni? Maksud saya, pelajaran dari sini, dari permulaan. Oh oke. Pelajaran saya ini, oh ya ada. Ya, panitia Pak Buntaran sudah merekam dan ditaruh di YouTube. Di YouTube bisa cari ya. YouTube, Pak Joni boleh teks email atau nomor WA, nanti kami akan kirimkan linknya sama Pak Joni. Iya. Oke. Pak Joni baru kali ini ikut ya? Ada di Ibu Susan, sebenarnya suami dari Ibu Susan ini. Oh oke, Ibu Susan. Baik, nanti dikirim ya Pak Joni, linknya. Minta nomor itunya aja, minta nomor WA-nya ya. Atau Iya, Ibu ada di Kori Iya. bisa
tolong tuliskan di grup ya, di grup nanti ya. Iya. Satu pertanyaan lagi yang terakhir adalah mengenai the Holy City. Apakah itu benar-benar ada ataukah hanya simbol? Karena di dalam gereja Advent sendiri ada dua pendapat. Ada yang berkata itu hanya simbol, yang lain berkata itu benar-benar akan terjadi. Mana yang benar? Yang depannya saya terlewat. Mengenai the Holy City. Holy City. Oh, oke. New Jerusalem ya, Holy Benar City. terjadi ataukah hanya simbol? Oh ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya Pak Joni. Apakah Holy City, New Jerusalem, surga itu real atau imajiner ya? Ya. Ya. Kalau kita belajar bahwa Tuhan sejak semula membuat Taman Eden, bukan? Ya. Taman Eden manusia ditempatkan di situ, tempatnya bagus. Itu tempat real atau imajiner? Real. Jadi Tuhan membuat Eden itu sebenarnya surga lah itu. Jadi surga. Kalau Eden itu real, maka surga itu real juga. New Jerusalem juga real. Saya pernah dapat pertanyaan begini. Oh, saya kira di surga itu orang kerja hidupnya dalam bentuk roh, asap, lalu kerjanya nyanyi dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Kerjanya gitu terus nyanyi. Saya bilang, bukan itu ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, surga itu real. Badan yang masuk ke surga itu badan beneran. Hidup kita itu dilanjutkan di negeri yang Tuhan janjikan. Orang mati keluar dari kuburan. Jadi Tuhan bukan menawarkan sesuatu yang imajiner. Dia menawarkan sesuatu yang real. Real, bener real. Ya. Cuman berapa real? Kita sulit untuk mengimajinasikannya. Itu sebabnya Alkitab pakai simbol-simbol, gambar-gambar ya. Mungkin saya bisa bantu, misalnya kasih ilustrasi, misalnya untuk menerangkan tentang untuk menerangkan tentang atom ya, atom yang kecil. Manusia nggak ada yang pernah lihat atom kan? Jadi manusia harus bikin model, pola, simulasi, teori, pakai peragaan untuk kita mengerti atom. Tapi atom itu benar-benar ada. Cuman nggak ada yang pernah lihat pakai mata. Begitulah surga Pak Joni. Jadi Alkitab kita ini menawarkan surga yang benar-benar real. Ya. Dan kita kalau masuk surga badannya real, hidupnya real. Di situ bangun rumah real, bercocok tanam beneran ya. Bertemu dengan Yesus beneran bertemu. Begitu Pak Joni. Apakah ya Pak Joni. Oke, real ya Pak Joni ya. Mari kita berencana ke sana. Terima kasih Pak Joni. Apakah ada yang lain, saudara? Ya, Ibu Meti ya. Silakan Bu Meti. Ya, Bu Meti. Mikrofonnya dibuka, Miti. Ya, mikrofonnya dibuka dulu. Belum, Miti belum. Belum. Nih, belum. Belum di unmute. Salah ketik, udah tua, maklum. Udah. Ya, kembali kepada soal pilihan. Ya, Bu Kita tahu Medi. kita harus minta berdoa untuk menentukan pilihan. Kadang-kadang kita harus sudah cepat mengadakan keputusan, terus berdoa, tapi kok nggak kunjung datang, jadi bingung keputusan apa yang saya mesti ambil ya. Misalnya soal kerja gitu, apakah saya mesti ambil kerjaan itu, terima atau tidak, dan sering konfrontasi dengan hal gitu. Sedangkan kita harus berdoa untuk minta petunjuk gitu. Jadi harus gimana?
Oh iya, Harus tunggu atau ambil tindakan sendiri? Gimana? ya. Contohnya pilih kerjaan ya, Bu Meti kasih ya. Memang kita sering Kerjaan setiap atau yang hari, lain-lain di ya, dalam ya, hidup ya. sering kan kita dikonfrontasi dengan pilihan gitu loh. Betul, betul. Misalnya kita buka TV ya, mau channel 1, channel 2 ya, kita pilih kan. Iya. Tapi kalau pilih TV jarang minta doa ya Bu Meti ya. Manusia kalau lagi percaya diri jarang minta petunjuk sama Tuhan. Kalau dia susah, takut salah, baru dia minta doa sama Tuhan. Alangkah bagusnya manusia itu kalau setiap hari itu takut salah. Jadi dia tanya sama Tuhan. Oke. Nah, kabar baiknya adalah Tuhan selalu bersedia menolong kita kalau minta tolong. Tetapi kabar buruknya adalah pilihan itu tetap harus dilakukan oleh kita. Jadi Tuhan nggak akan ambil alih. Jadi tetap harus kita pilih. Nah, katakanlah, waktu kita buka channel TV, saya mau pilih channel 1 atau 2. Saya mau buka website A atau website B. Mau nonton YouTube A atau YouTube B. Setiap kita mau melakukan pilihan, kita bilang, minta tolong sama Tuhan. Nah, Tuhan akan bantu. Tetapi, kita kan harus ambil keputusan. Dan memang kadang-kadang suara Tuhan itu tidak persis ya. Pilih A, pilih B. Tuhan itu seperti seorang pembuat peta. Dia mau supir, driver itu baca peta. You yang decide, belok kiri atau kanan. Saya kasih peta. Jadi begitulah cara Tuhan mendidik kita. Decide, you harus decide. Nah, bagaimana kalau saya keputusannya salah? Misalnya pilih kerjaan ya, salah, ya perbaiki. Kita akan belajar. Aduh, kemarin saya pilih itu ya, rupanya salah ya. Dan setiap kita bikin keputusan yang salah, belajar dari kesalahan. Dan setiap kita belajar kesalahan, iman kita akan makin naik, makin bergantung sama Tuhan. Dan begitulah cara Tuhan juga seringkali mengizinkan Adam untuk jatuh dalam dosa. Supaya dia tahu bahwa bagaimana rasanya mengandalkan pendapat sendiri. Misalnya kita juga lihat Abraham, bagaimana Tuhan izinkan dia salah pilih istri, ya, poligami, keluarga jadi kacau, ya, Tuhan izinkan supaya dia belajar. Jadi jangan takut berbuat salah, walaupun tidak dengar suara Tuhan, tetap kita harus pilih. Tapi kalau salah pilih, datang lagi sama Tuhan, minta bantuan lagi. Itu saya kira bisa menolong kita, Bu Maiti. Ya, terima kasih. Tapi apa juga Tuhan menuntut juga kesabaran mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia, wah kok lama amat gitu loh jawab. Iya. Untuk segera mengadakan pilihan. Betul. Kita seringkali kalau lagi butuh maunya cepat kan? Ya. Tapi waktu nggak butuh Tuhan kasih jawaban cepat-cepat, kita juga nggak mau. Ya, Tuhan bisa kirim jawabannya lewat ayat Alkitab, renungan pagi, teman, ya mungkin lagi Bible study. Tetapi seringkali kalau kita nggak butuh, kita anggap itu bukan jawaban. Sebenarnya itu jawaban Tuhan juga. Jadi memang manusia ini musuh utama kita dalam beriman adalah diri sendiri. Ini musuh paling besar ini. Ya. Itu sebabnya saya pernah bilang, makin tua kita, makin susah bertobat. Makin tinggi sekolah kita, makin susah kita bergantung sama Tuhan. Jadi kita mesti belajar jadi anak kecil lagi ya. Polos ya, lugu ya. Tuhan tolong saya. Kalau udah minta tolong, ya nurut dah. Ya. Jangan seperti orang apa namanya? Orang pilih pemilu ya. Pak, saya harusnya pilih partai mana? Partai mana saja, yang penting Golkar. Oke, baik, Bu Maiti. Ya, makasih. Ya, memang free will ini menarik ya untuk kita pelajari. Dan free will ini kalau kita latih dengan baik, itu adalah sumber sukses kita. Ya, baik secara duniawi maupun secara rohani. Will, ya, the power of will. Latih.
God bless. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Mei, terima kasih. Apakah ada yang lain? Mungkin kalau saudara perhatikan di Daniel 11 itu kan ada tanda-tanda nabi ya, betul? Daniel waktu ketemu malaikat, dia pingsan, dia nggak bisa berbicara, dia jatuh tertelungkup, ada tanda-tanda yang ajaib. Mungkin saya bisa ingin tambahkan bahwa kalau saudara sekarang mendengar kesaksian orang yang mengalami tanda-tanda ajaib, jangan langsung cepat percaya ya. Saya ketemu sama orang yang bilang bahwa, ini orangnya ajaib, jadi ajarannya pasti benar ya. Saudara sekalian, hati-hati dengan yang ajaib-ajaib, harus dites ya. Untuk menguji seseorang itu nabi atau bukan, kita harus tes dia. Kemarin saya diberikan sebuah video yang ada pembicaranya bilang begini, saya melihat ada seorang sedang menonton acara ini, dia berinisial E, dia baru bertengkar dengan pacarnya, bla 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 bla. Lalu dia tanya sama saya, apakah ini dia punya karunia nabi atau bukan? Saya bilang, kita harus uji ya, uji. Jadi jangan gampang percaya mujizat. Di dalam Alkitab ada 5 ujiannya. Apakah ini nabi palsu atau nabi beneran ya? Ada ujiannya. Jadi kita harus uji. Itu sebabnya kita perlu Bible study ya. Oke, saya tambahan sedikit itu. Ada lagi pertanyaan atau tambahan boleh? Sementara belum ada yang bertanya, saya mau bertanya ini. Ya, silakan Pak Bun. Tadi kan disebutkan ada PR. Ya. Misalnya di Daniel 11 ayat 20 dan 21 itu PR atau boleh dibahas di sini? Oh, sekarang itu maksudnya? Iya. Oh iya, boleh, boleh juga. Boleh PR, ya PR ya. Mungkin tidak saya bahas, sebagian PR, sebagian bahas di sini, boleh? Boleh, oke. Mari sekarang kita lihat, ada waktu sedikit. Kita lihat Daniel 11. Saudara lihat apa ini Daniel 11 ini? Nah, saya tadi sebutkan bahwa Daniel 11 itu pertama itu literal, terang-terangan ya. Media Persia itu sampai ke ayat 15 itu semua menyangkut Yunani ya, kerajaan Yunani. Misalnya ayat 7 ya, Daniel 11 ayat 7 dikatakan ada Raja Utara, betul? Raja Utara, Raja Utaranya Yunani adalah Seleucus. Ya, kita tahu bahwa Yunani itu setelah Alexander the Great mati, 4 jenderalnya mengambil kekuasaan ya, menurut 4 arah angin di dalam Daniel 8. Ya, ada Ptolemy, ada Seleucus, ada yang lain. Nah, yang dimaksud yang terletak di utara adalah Seleucus, ya, Seleucus. Oke, yang menguasai Eropa. Kemudian itu sampai Yunani ya, Yunani. Dan saudara bisa, kalau saudara tahu sejarah Yunani, bisalah ayatnya ini cocok-cocokan ya. Tetapi saya lebih tertarik sama Romawi ya, karena Romawi itu lebih paham, kita lebih familiar sama Romawi ya. Karena Romawi banyak ayatnya di Alkitab. Misalnya di ayat 16 ya. Daniel 11 ayat 16 dikatakan, seorang raja akan berbuat sekendak hati, ia akan menduduki apa katanya? Tanah permai ya. Tanah permai adalah Israel ya. Saudara bisa search di Alkitab tanah permai. Saudara akan temukan bahwa itu berhubungan sama Israel. Oke. Kemudian
Saudara lihat misalnya Daniel 11 ayat 20. Boleh? Dapat ya? Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjana, ini bagian yang terindah dari kerajaan itu, dan seterusnya. Pemungut pajak. Siapakah kaisar di Romawi yang pernah membuat pajak yang berat? Ya, yang terkenal sekali. Itu adalah Kaisar Agustus. Kaisar Agustus. Saudara search di internet. Kaisar Romawi, ya yang tax, ya heavy tax. Saudara akan dapatkan Kaisar Agustus. Oke. Kemudian di ayat 22. Ya, Daniel 11 ayat 22. Seorang tentara datang melanda, dihanyutkan. Oh ya, tadi sudah baca ya. Dia akan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Nah, kalau saudara mau catat, ayat 22 itu adalah Yesus mati di kayu salib. Dan itu terjadi zaman Roma. Kan? Kemudian, kalau saudara lihat ayat 28, ya, Daniel 11 ayat 28, boleh ada yang bacakan? Supaya saudara Bible study ya, kita ada komunikasi. Boleh ada relawan yang mau baca? Ayat 28. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. Oke. Nah, ayat ini itu membentang tahun yang panjang ya. Misalnya, dia akan menentang perjanjian kudus. Nah, perjanjian kudus itu adalah 10 hukum. Jadi ayat ini bisa kita cocokkan, tafsirkan, bahwa Roma suatu hari akan menentang, mengubah hukum. Ya, mengubah hukum. Jadi kita tahu bahwa pada tahun ini sebelum waktu Raja Konstantin bertobat, pada tahun 321 AD, dia membuat Sunday Law yang pertama. Ya, Sunday Law yang pertama. Perbaktian hari Sabat, Sabtu, diubah menjadi perbaktian hari Minggu untuk pertama kalinya. Ya, itu adalah pekerjaannya Alexander the Great, Konstantin the Great. Lalu di ayat 28b dikatakan, setelah dilakukannya itu, lalu pulang ke negerinya. Jadi setelah Sunday Law, dia pulang kampung. Nah, apa yang dimaksud dengan pulang kampung? Kampungnya Konstantin sekarang disebut Konstantinopel. Sebenarnya bukan kampungnya, tempat dia akhirnya mengakhiri kekuasaannya. Jadi dia pulang ke kotanya, kira-kira begitulah. Dan kota yang disebut atas nama raja adalah Konstantinopel. Cocok ya? Dan waktu Roma itu abad ke-5, mulai mau bangkrut, mata uangnya mulai inflasi, terus drop. Dan Raja Roma ini mengungsi ke Eropa Timur dan berkerajaan di Konstantinopel. Atau Istanbul ya, sekarang. Lalu Eropa Barat diserahkan kepada Roma Kepausan. Ya, kepada Paus, kepada Bishop kota Roma. Jadi ayat 28 adalah sebuah ayat yang penting ya, karena satu ayat mengcover ratusan tahun juga itu ya. Oke, ayat 28. Nah, sampai ayat 30 itu adalah Roma, ya, Roma. Dikatakan dia akan lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian yang kudus ya. Jadi Roma akan mulai membenci Injil ya, membenci Injil. Dan kita tahu bahwa penganiayaan itu dimulai pada zaman Roma bukan ya, dari tahun sejak Yesus naik ke surga, itu penganiayaan dialami oleh gereja pertama dari Roma. Lalu dilanjutkan oleh Roma Kepausan. Jadi dendam ini lanjut. Dendamnya itu dilanjut di ayat 31 ya. Misalnya 31, ini saya kasih beberapa ayat yang penting. Ayat yang lainnya kalau saudara ingin mendalami, saudara pelajari, bandingkan sama sejarah dan saudara cocok-cocokkan, akan cocok.
Misalnya di ayat 31 ya, Daniel 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan apa katanya? Tempat kudus. Nah, tempat kudus ini bait Allah. Di Daniel 8 kan kita sudah belajar bahwa tanduk kecil ini dia akan sombong ya, melawan yang maha tinggi. Dia akan mengubah acara harian di bait suci. Jadi acara di dalam bait suci itu diobrak-abrik. Dan bait suci adalah doktrin keselamatan, bukan? Jadi ayat 31 bilang begini, dia akan mengobok-obok doktrin keselamatan. Ya, doktrin Alkitab. Jadi ayat 31 adalah permulaan dari Roma kepausan. Ya. Dan untuk pertama kalinya dalam gereja mulai masuk patung, mulai pendeta tidak boleh menikah, mulai ada baptisan bayi, mulai ada Bunda Maria, sebutlah baptisan percik, semua yang Alkitab tidak pernah ajarkan, itu muncul di zaman ini, ya, menajiskan tempat kudus. Ya, doktrin yang dari luar dimasukkan. Oke, lalu kita lihat misalnya ayat 33. Boleh ada relawan? Bu Medi boleh? Ayat 33 ya. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Oke, ini artinya mulai penganiayaan, bukan? Ya. Orang bijaksana itu umat Tuhan. Ini bahasa Daniel ya. Misalnya Daniel 12 ayat 3. Orang bijaksana akan seperti bintang di cakrawala. Orang bijaksana itu orang yang belajar firman Tuhan, umat Tuhan, orang yang menurut sama Tuhan disebut orang bijaksana. Ya. Di dalam Wahyu 13, orang bijaksana akan bisa hitung arti dari 666. Nah, umat Tuhan akan bisa hitung ya. Kira-kira begitu. Jadi, nah ayat 33 itu bilang umat Tuhan akan jatuh oleh pedang, oleh api, ya, dibunuh, dibakar, ditawan, dirampas. Memang 4 metode ini yang paling gencar dilakukan oleh kepausan, bukan? Pedang, ya, artinya pembunuhan. Api, pembakaran. Ya, kalau saudara belajar sejarah, banyak ya orang yang berani menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris, hukumannya bakar. Itu sejarah. Dan ada yang protes sama saya, mana buktinya? Buktinya ada di internet. Paulus minta maaf untuk kesalahan yang dilakukan selama zaman reformasi. Oke? Jadi clear, dia sendiri yang minta maaf. Jadi jatuh oleh pedang, api, ditawan, dirampas. Jelas itu? Oke. Nah sekarang ayat 35. Sebagian orang bijaksana itu akan jatuh, ya, sebagian akan murtad. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Jadi aniaya ini akan terjadi sampai akhir zaman. Jadi kalau begitu akhir zaman, stop. Nah, kapankah penganiayaan di Eropa itu stop? Kita sudah belajar pada waktu yang lalu, waktu Roma kepausan dijatuhkan, dipenjarakan oleh revolusi Prancis, ditawan oleh Jenderal Berthier, dipenjarakan sampai mati di dalam penjara pausnya. Nah, jadi sampai kapan ini penyaringan, pengujian, mati oleh api, pedang, ditawan, dirampas, yaitu sampai akhir zaman. Kalau begitu, nah sekarang kita dapat petunjuk. Apa istilah yang dimaksud dengan akhir zaman dalam kitab Daniel? Yaitu 1798, waktu dipenjarakan oleh revolusi Prancis. Jadi
Ayat 35 adalah ending dari Roma Kepausan. Oke, apakah sampai begitu cukup jelas? Ya. Ya. Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar mulai ayat 40. Ya. Setelah dia dikatakan berhenti menganiaya pada akhir zaman, di ayat 40, boleh seseorang baca introduction untuk minggu depan? Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Oke, terima kasih. Jadi Roma Kepausan ini menurut ayat 40 dan seterusnya dikatakan pada akhir zaman. Jadi sejak 1798 itu nanti setelah dia ditawan, kekuasaannya hilang, dia akan mulai bergerak. Dia akan bergerak seperti air bah. Dia akan pergi ke seluruh dunia. Kalau saudara baca dari 40 sampai 45 itu paling sedikit ada 5 kata kerja. Ya. Jadi berarti dia aktif sekali. Contoh, ayat 40. Apa saudara temukan kata memasuki negeri-negeri? Ya, masuk. Jadi dia akan masuk ke semua negara di dunia ini. Nah, saudara tahu berapa negara di dunia ini yang belum dimasuki oleh Roma Kepausan? Hanya beberapa negara komunis. Oke. Saya kira mungkin cuma 3 negara lagi yang belum dimasuki oleh Kepausan, bukan? Ya. Salah satunya adalah Cina, ya. RRC. Itu adalah Korea mungkin. Korea Utara, ya. Korea Utara, ya. Dan siapa lagi? Mungkin Vietnam. Kalau Kuba sudah dikunjungi, ya. Dan saya baca di internet sekarang Cina sedang berdialog supaya bagaimana caranya supaya Paus bisa berkunjung ke Cina. Selama ini kardinal Cina nggak boleh diurapi oleh Paus. Oke. Tapi suatu hari, nah kalau kita belajar nubuatan, kita akan tahu bahwa kalau suatu hari Paus mengunjungi Cina, saudara akan tahu bahwa waktunya sudah dekat. Oke. Dan di ayat 42 ada kata menjangkau. Ayat 43 menguasai. Ayat 44 geram atau marah. Ayat 45 mendirikan. Jadi kata kerja semua ini ya, memasuki, menjangkau, menguasai, marah, mendirikan. Jadi dia adalah organisasi yang aktif di akhir zaman. Dan kita hidup di zaman periode ini. Minggu depan kita akan bahas lebih dalam kegenapan dari semua ini ya. Tapi kalau ada yang mau diskusi atau tanyakan, silakan. Jadi ini PR, tapi sudah dijelaskan sebagian PR-nya, tetap selidiki ya. Bu Medi? Vatikan, itu kerajaan di dalam kerajaan atau apa itu? Vatikan. Vatikan adalah kerajaan. Kerajaan, tapi kok ada di Oh iya, dia ada di Italia, dia negara di dalam negara, lokasinya di dalam negara ya. Jadi Vatikan adalah negara yang letaknya di dalam negara Italia dan dia ada di kota Roma. Ya. Itu adalah kapital, ibu kotanya kerajaan Romawi dulu. Ya. Oke. Jadi memang Vatikan ini adalah punya negara, dia punya uang sendiri, tetapi dia juga adalah agama. Pemimpinnya adalah Paus. Paus juga adalah seorang kepala negara dan juga kepala agama. Persis Alkitab bilang, dia adalah besi bercampur tanah liat. Oke. Persis seperti Daniel 8 bilang, dia adalah tanduk, tapi tanduknya sampai mencapai langit ya.
Dia adalah raja tapi ngurusin surga. Cocok sekali. Cocok. Jadi luar biasa Alkitab kita ini ya. Bu Meti. Oh, jadi Ya. ada kerajaan di dalam kerajaan lagi gitu ya. Lokasinya saja di dalam kerajaan, tapi dia berdiri sendiri. Oke, Berdiri sendiri. makasih. Terima kasih. Pembukuan di ayat 31 itu apakah sama dengan waktu pemusnahan Bait Suci Yerusalem ya? Tahun 70 AD itu sama. Tentaranya akan muncul. Oh bukan, ini adalah menajiskan tempat kudus, itu lebih ke arah rohaninya. Jadi tempat kudus itu dikotori, jadi dicemarkan ajarannya, doktrinnya. Kan di ayat terakhir di kata-kata terakhir ayat itu menegakkan kekejian yang membinasakan. Oh iya. Hubungannya sama pemusnahan itu. Pemusnahan Yerusalem ya. Pemusnahan Yerusalem itu dilakukan oleh Roma. Dan sebentar ya. Dan pemusnahan Yerusalem itu terjadinya harusnya sebelum Roma hancur kan? Itu tahun 70 AD, Roma hancur 470-an. Jadi seharusnya di ayat sebelum 28 pemusnahan Yerusalem. Nah, boleh saudara sekalian PR ya. Cari apakah ada pemusnahan Yerusalem di ayat sebelum 28, apakah ada ciri-cirinya, ada tanda-tanda. Tapi kita tahu bahwa pemusnahan Yerusalem 70 AD itu ada di nubuatan Daniel 9 ya, 27. Ya, Daniel 9 ayat 27. Baik, ada. Terima kasih Pak Bun. Jadi cara belajar kita adalah kita bikin batasan luar, terus yang dalam kita menjodohkan. Jadi cara belajar kita mudah dan aman, dan aman. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang praktikal juga boleh. Ya, Ibu Novi tadi minta maaf ya, izin keluar. Ibu Novi dari Indonesia Timur ya, atau Indonesia Tengah. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin malam dan ada ibadah juga. Jadi silakan yang merasa kemalaman boleh left lebih duluan. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Tawaris. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu Guan. Mungkin pelajaran berikutnya baru ada pertanyaan, karena kalau ditanya nanti jadi isinya semua kan. Selesai pelajaran kita untuk Senin depan. Ya, Senin depan. Jadi terima kasih banyak Pak Ibu Guan. Langsung deh. Jadi malam ini kita akan tutup dengan doa. Nanti Pak Edi akan berdoa untuk kita. Kita doakan tetap Pak Ibu Guan supaya Tuhan berkati, berikan hikmat, dan bisa mengajar kita terus melalui Google Meet. Dan ibunya juga didoakan supaya sehat-sehat. Dan yang sakit juga didoakan. Mungkin Pak Freddy dalam pemulihannya. Dan juga oma dari, atau orang tua dari Pak Edwin Sulaiman ya, didoakan Pak Edi. Edwin Sulaiman, Oma Sulaiman didoakan supaya sehat. Ada lagi yang mau didoakan? Ya, kalau tidak ada kita undang Pak Edi berdoa untuk kita. Mari kita berdoa bersama.
Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan dengan bebas untuk mempelajari firman-Mu. Dan firman-Mu ini sedang disebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih juga ya Tuhan, atas kesediaan Pak Buguan untuk mengajar kami semua. Biarlah Engkau berkati dan pakai dia, supaya kabar keselamatan ini boleh menjadi lebih jelas bagi kami semua. Terima kasih juga ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan berkat kepada kami pada hari ini, atas lindungan-Mu dan makanan, minuman, dan segalanya yang kami butuhkan Tuhan sudah berikan semua. Terima kasih ya Tuhan, karena kehidupan kami setiap hari ini adalah berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih atas perlindungannya juga ya Tuhan di akhir zaman ini, di mana kejahatan banyak, penyakit-penyakit pun banyak, dan Engkau tetap menjaga kami di dalam kesehatan. Pada malam ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Mama Pak Buguan. Kami berterima kasih atas kemajuan yang sudah Tuhan berikan, dan kami mau berdoa supaya Tuhan tetap memberi kesehatan yang lebih lagi kepadanya. Dan kami memuji nama-Mu atas kebaikan-Mu ini. Kami juga mau berdoa untuk Pak Freddy. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga tetap bekerja dengan dia, supaya kesehatannya boleh lebih pulih lagi. Kami juga berdoa untuk Oma Sulaiman yang ada dalam kesakitan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau mendatangi dia dan menjamah dia. Karena kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah dokter yang terbesar. Dan jika Engkau jamah dia, Engkau dapat menyembuhkannya. Dan juga jika di antara saudara-saudara kami pada malam ini yang tidak menyebutkannya tetapi ada dalam kesehatan yang kurang baik, biarlah juga Engkau pelihara mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara kami juga yang mempunyai persoalan, baik dalam rumah tangga atau pekerjaan, ataupun apa saja di dalam kehidupannya, kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau tetap membantu mereka semua juga. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih terlebih ya Tuhan, di mana Engkau sudah datang ke dunia ini, dan juga ya Tuhan sudah Engkau memberikan kebenaran yang Engkau bagikan kepada kami semua ini. Terima kasih atas segalanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.